Maka Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dan dia menghukumi bahwa Imam Al-Bukhari gurunya dia telah mendhaifkan hadis ini. Wa qala fi ilalil al-kabir, maka dia juga bertanya kepada Imam Al-Bukhari. Imam At-Tirmidzi mempunyai kitab Ilalul Kabir, penyakit-penyakit hadis. Sa'altu Muhammadan an hadal hadis falam ya'rifhu illa min hadal wajh. Wa dha'afa hadal hadis jiddan. Di saat ditanya Al-Bukhari, dia mengatakan, aku tidak mengetahui hadis ini kecuali datang dari jalan Hakim Al-Athram an Abi Tamim dari Abi Hurairah, dan dia mendhaifkan hadis ini jiddan. Dan berkata Imam Al-Bukhari di Tarikhil Kabir, di terjemah Hakim Al-Athram, hada haditsun la yutabi alaihi wa la yu'raf li Abi Tamimah sima min Abi Hurairah. Maka dikatakan hadis ini tidak datang dari jalan yang lain kecuali dari Hakim Ibnu Asram, dan Hakim Ibnu Asram dikatakan oleh para ulama dhaif. Dan penyakit yang lainnya, Abu Tamimah yang meriwayatkan dari Abi Hurairah, dikatakan oleh Imam Al-Bukhari la yu'raf annahu sima min Abi Hurairah. Berarti di sini Imam Al-Bukhari menafikan tidak mendengar Abu Tamimah dari Abi Hurairah. Maka sanad ini dhaif dari dua sebab. Pertama, Hakim Al-Athram dhaif. Yang kedua, Abu Tamimah Al-Hujaimi yang meriwayatkan dari Abi Hurairah, dikatakan oleh Imam Al-Bukhari tidak pernah mendengar dari Abu Hurairah. Maka sanadnya terputus. Maka ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yang sanadnya dhaif. Wali Abi Ya'la bisanadin jayyid an Ibnu Mas'ud mithluhu mauqufan. Kemudian dinukilkan dari Ibnu Mas'ud, kalau tadi dari Abi Hurairah dhaif, dari Ibnu Mas'ud mauquf. Maka ucapan penulis sebelum itu, di mana penulis mengatakan wali arba'ah wal hakim, dan diriwayatkan dari 4 dan juga al-hakim. Maka lam yarwihi ashabus sunan yang 4 dari Abi Hurairah, dari Thariq tadi. Tetapi Al-Hakim meriwayatkan dari jalan Al-Hakim Ibnu Asram yang disebutkan tadi. Dan berkata Al-Muallif rahimahullah, wa an Imran ibni Husain marfu'an, dan diriwayatkan dari Imran ibnu Husain dalam keadaan marfu', laisa minna man tatayyara au tutuyyira lahu au takahhana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini datang dengan hadis yang lain dari Imran ibnu Husain. Maka diriwayatkan oleh Nabi marfu, maknanya ucapan Nabi, tidaklah termasuk dari golongan kami, laisa minna,
orang yang bertatoyur atau ditatoyur. Maknanya orang yang bertatoyur seperti dukun. Dukun mencari hari yang baik dan hari yang buruk dengan tatoyur. Melemparkan burung, lari ke kanan nasib baik, lari ke kiri nasib buruk. Atau ditatoyur, maknanya atau dia yang dilaksanakan tatoyur. Si dukun ini melaksanakan karena permintaan, maka yang meminta itu pun laisa minna. Maknanya si dukun tersebut dan yang meminta pergi kepada dukun untuk dibuatkan tatoyur, mana hari terbaik saya ingin menikahkan anak saya. Tidak mau pernikahan anak saya dalam keadaan gagal ataupun hari yang tidak baik. Maka bukan dari kami orang yang melaksanakan tatoyur dan yang ditatoyur. Ataupun bukan dari kami takahana autukuhina lahu, orang yang meramal dan yang diramal. Maka orang yang meramal seperti dukun, dan yang diramal orang yang datang kepada dukun tersebut. Dan juga ausaharo ausuhiro lahu, dan bukan dari kami, golongan kami, orang yang melaksanakan sihir si dukun tersebut, wasuhiro lahu, dan orang yang datang kepada penyihir untuk membuatkan sihir untuknya agar si fulan dan si fulanah bercerai-berai, terjadi perceraian, atau dia meminta jimat agar kebal karena mau jihad ke Filistin. Iya, membuat dirinya biar kebal. Maka orang di dalam hadis ini, orang yang datang meminta kepada dukun dan perbuatan dukun itu semuanya sama. Dan ini hakikatnya. Si dukun kalau tidak ada yang datang, maka dia tidak akan melaksanakan kesyirikan. Maka dengan datangnya seseorang tersebut, sama-sama ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kalian saling bekerja sama dalam keburukan. Maka karena adanya orang yang meminta dibuatkan sihir, akhirnya dukun ini melaksanakan kesyirikan, maka sama hukumnya. Wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, dan barang siapa yang mendatangi kahin dan menyepakati dan mempercayai apa yang diucapkan, telah kafir dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan sanad yang hasan dari hadis Ibni Abbas tanpa lafaz waman ata. Maka ini dari ucapan penulis tentang kedudukan hadis-hadis di bawah ini. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan Auf ibnu Abi Jamilah, dari Kholas, dari Abi Hurairah, dan juga datang dari Al-Hasan Al-Basri mursal. Dan disebutkan oleh Syekh kami Mukbil di Ahadits Mu'allah, karya beliau kumpulan hadis-hadis yang mu'al, yang dohirnya sihah. Dikatakan Al-Hasan dia Al-Basri, dan dia adalah gurunya Auf. Maka Auf ibnu Abi Jamilah meriwayatkan dari Kholas, dari Abi Hurairah, dan dari Al-Hasan Al-Basri mursalan. Berkata Asy-Syaikh, wa idza nadartu fi tariq Kholas wajadtuhum kulluhum rijalus sahih, walakin Kholas lam yasma min Abi Hurairah. Maka didhaifkan oleh Syekh kami dikarenakan Kholas tadi tidak mendengar dari Abi Hurairah meskipun dia siqah.
Dan Imam Al-Hakim telah meriwayatkan dari jalan Rawh Ibnu Ubadah an Auf an Kholas an wa Muhammad ibni Sirin dari Abi Hurairah. Namun di sini berkesendirian Imam Al-Hakim dan aku tidak mengikutinya. Adapun ucapan beliau al-muallif wali Abi Ya'la bi sanadin jayyid an Ibni Mas'ud, maka telah datang asar ini dikeluarkan oleh Abu Ya'la dan Al-Bazzar di dalam musnadnya dan juga Imam Ad-Darqutni di dalam ilalnya, maka hadis ini adalah mauquf. Maka sahih dari Ibnu Mas'ud mauquf. Maka hadis tadi dari Imran Ibnu Husain, dia adalah hadis dari Abi Hurairah yang tadi disebutkan oleh Syekh Muqbil dari jalan Kholas an Abi Hurairah. Dan begitupun hadis dari Imran diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dari jalan Ishaq ibnu Rabi' dan dia thiqah dari jalan Al-Hasan Al-Basri dari Imran ibnu Husain. Dan sama Al-Hasan Al-Basri tidak pernah mendengar dari Imran ibnu Husain, maka sanad ini pun dhaif, munqati'. Dan ucapan rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan min hadits Ibni Abbas duna qaulihi man atakahinan, maka ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Awsat dan di sanadnya dhaif karena ada Zam'ah ibnu Saleh. Maka inilah semua jalan tentang permasalahan lafaz man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sanad-sanadnya kebanyakan dhaif. Namun meskipun dhaif bisa naik paling sedikit kepada derajat hasan. Karena dhaifnya dhaif yang yasir. Seperti periwayatan Kholas an Abi Hurairah dan Kholas tidak mendengar dari Abi Hurairah. Dan periwayatan tadi dari Imran ibnu Husain dan Al-Hasan Al-Basri tidak pernah mendengar dari Imran ibnu Husain. Maka bisa naik wallahu a'lam kepada derajat hasan li ghairi. Dan faidah dari hadis ini kita tadi bicarakan di bab yang ke-25 ini khusus bagi mereka orang-orang yang datang kepada dukun. Maka bagaimana hukumnya tadi di hadis Muslim? Iqab pertama, tidak diterima salatnya 40 hari. Dan di hadis Abi Hurairah yang dhaif dan Imran ibnu Husain yang dhaif, namun bisa naik kepada derajat hasan li ghairih paling sedikit, bahwa wa man atakahinan fasadaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Barang siapa yang dia itu datang kepada dukun dan mempercayai apa yang diucapkan oleh dukun, maka dia itu telah kufur, keluar dari Islam. Maka ini iqab yang kedua. Maka disebutkan di lafaz yang lain tadi, man takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu au man tatayyara au tutuyira lahu. Barang siapa yang datang ke dukun
maka dukun melaksanakan perbuatan kesyirikan dan dia penyebabnya dikarenakan meminta, maka yang membuat tatoyur dari dukun dan yang ditatoyurkan dan yang membuat kahanah dan yang melaksanakan kahanah dan juga yang melaksanakan sihir dan yang dibuatkan sihir, maka semuanya masuk kepada perkara yang sama tadi. Karena tidak ada api atau tidak ada asap tanpa api. Maka jika ada asap berarti ada api. Maka di sini tidak ada perbuatan kesyirikan dari dukun kecuali dari permintaan orang tersebut. Maka inilah dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang iqab orang-orang yang datang kepada dukun. Kemudian setelah itu disebutkan oleh penulis tentang tafsir dari ucapan para ulama. Maka yang pertama, qala al-Baghawi. Imam al-Baghawi dia ucapkan di kitabnya Syarhus Sunnah. Maka berkata al-Baghawi di kitab Syarhus Sunnah, al-arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimati yastadillu biha alal masruq wa makan dhalah wa nahwi dhalik. Maka apa itu al-arraf? Di hadis tadi disebutkan man ata arrafan, barang siapa yang datang kepada arraf. Maka disebutkan oleh al-Baghawi, arraf itu adalah orang yang mengaku mengetahui perkara yang tidak diketahui oleh manusia, seperti para dukun. Kalau orang Indonesia nyebutnya apa? Orang pintar ataupun paranormal. Maka itu adalah arraf di dalam lughah Arabiyah. Maka man ata arrafan, barang siapa yang datang ke orang pintar katanya, atau datang kepada dukun, atau datang kepada paranormal, maka ini balasannya. Salatnya tidak diterima 40 tahun. Dan jika mempercayai dan mengikuti, misalnya saya ingin sugih, ingin pesugihan, ingin duduk di rumah tapi uang banyak. Nah, bagaimana caranya? Jadi babi ngepet. Maka dia, wallahu a'lam bagaimana. Al-muhim dia transformator. Orang lain transformator kepada robot, dia kepada babi. Maka setiap malam demikian istrinya di rumah menyalakan lilin. Katanya seperti itu. Waktu ingat dulu kecil melihat bagaimana babi ngepet. Al-muhim istrinya di rumah membawa lilin dan suaminya transformer. Transformer kepada harusnya robot. Robot mobil kayak keren. Ini transformer kepada babi ngepet. Kemudian berlari-lari di antara rumah, wallahu a'lam, menyedot uang atau apa seperti itu katanya. Maka seperti ini dari mereka orang-orang yang melaksanakan pergi ke dukun untuk tujuan meminta perkara-perkara yang Allahul musta'an, kedoliman untuk dirinya dan kedoliman antara dia dengan Allah dengan meminta bantuan jin. Maka inilah yang dinamakan dengan arraf, orang pintar, dukun. Maka barang siapa yang mempercayai kamu ingin mendapatkan pesugihan tersebut, maka laksanakanlah demikian dan demikian. Maka dilaksanakan syaratnya. Maka di sini dia kafir. Telah memenuhi syarat dan perjanjian. Wakila, dan dikatakan huwal kahin, bahwa arraf itu sama dengan kahin. Apa itu kahin? Huwaladhi yukhbiru anil mugibat fil mustaqbal. Wakila ladhi yukhbiru amma fil dhamir. Atau katanya al-Baghawi tadi, al-arraf itu sama dengan kahin. Masih dari ucapan al-Baghawi, dia itu sama dengan kahin. Lalu apa itu kahin? Ya hampir sama.
yang mempunyai khobar-khobar tentang perkara yang gaib di masa yang akan datang. Para peramal. Maka seperti biasa, para peramal itu menggunakan apa saja, baik dia bola kaca, seperti Ma'ruf, penyihir-penyihir mempunyai bola kaca, ataupun apa saja. Kalau yang saya tahu, di daerah kita dengan bunga kembang kantil. Juga, jadi sambil dibaca bunga kantil, kemudian diramal. Kamu demikian, demikian, demikian. Semua orang, dukun-dukun mempunyai cara mereka sendiri-sendiri. Ada yang membakar kemenyan dan sebagainya. Maka ini kahin yang mengetahui di masa yang akan datang dan perkara yang tersembunyi. Kemudian ucapan yang ketiga, waqala Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Maka Imam Ibnu Taimiyah di sini ucapannya di kitab Majmu' Al-Fatawa. Maka berkata Ibnu Taimiyah, al-arraf ismun likahin wal munjim waromal wa nahwihim mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadihi turuk. Maka yang demikian juga yang dinamakan dengan al-arraf dan kahin dan munjim, kata Imam Ibnu Taimiyah semuanya sama, tidak ada bedanya. Maka al-kahin dengan munjim dan juga arraf semuanya sama. Tukang tenung, dukun itu sama semuanya. Ini ucapan Imam Ibnu Taimiyah. Wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajamid wa yangduruna fin nujum ma ara man fa'ala dalika lahu indallahi min khalaq. Maka di sini athar diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dan Imam Ibnu Abi Syaibah dan Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra. Dan sanadnya sahih. Maka di akhir diriwayatkan dari Ibnu Abbas di mana suatu kaum menulis abajadin wa yang duruna fin nujum ma'ara man fa'ala dalika lahu indallahi min khalaq. Maka tidaklah mereka melaksanakan yang demikian itu indallahi min khalaq, maka di sisi Allah tidak bermanfaat sedikit pun, dan di hari akhirah dimasukkan kepada api neraka seperti di dalam ayat. Maka ini dari balasan mereka orang-orang yang datang kepada dukun, yang mana dia dituliskan abajadin, kemudian tulisan itu dilihat kepada bintang, maka di sini masuk kepada sihir. Maka inilah bab yang kita bahas tentang permasalahan hukuman bagi mereka orang-orang yang datang kepada penyihir. Maka hukumannya sangat berat. Bisa kufur, keluar dari Islam. Dan tidak diterima salatnya 40 hari. Allahul musta'an. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan.